kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kali ini kita akan melihat atau melanjutkan pembahasan untuk surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan minggu ini adalah pasal yang terakhir dari surat Paulus kepada jemaat yang di Roma ini. Di dalam Roma pasal yang ke-16 yang akan kita lihat bersama mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Paulus menutup suratnya dengan memberikan ucapan syukur, dengan salam, dengan nasihat-nasihat terakhir yang dia berikan. Nah, kita sudah lihat sejak pasal yang pertama bagaimana Paulus membangun penjelasan demi penjelasan yang begitu kuat meneguhkan apa yang menjadi dasar iman percaya kita, yaitu keselamatan oleh karena kasih karunia yang Allah anugerahkan, yang kita terima dengan iman yang Allah sendiri kerjakan di dalam dan melalui kita, menolong kita untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kebutuhan kita akan juru selamat dan bersyukur atas penebusan yang Kristus lakukan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan terus izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, belajar firman Tuhan bersama.
Kami bersyukur Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada, di mana kami belum bisa bertemu, bertatap muka bersama. Kami berdoa Tuhan bahwa itu tidak mengurangi semangat kami dari membaca dan merenungkan firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Kami berdoa Roh Kudus beri kami kekuatan, kemampuan dari Allah sendiri untuk hidup di dalam ketaatan demi mempermuliakan nama-Mu. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-16. Ini adalah pasal yang terakhir dari surat Roma, pembahasan kita ini. Dan di sini, kalau kita membaca secara keseluruhan bagian pasal ini, kita akan melihat bahwa Paulus menutup suratnya dengan menyebutkan begitu banyak nama di sana. Dibandingkan dengan surat-surat yang lain, surat ini memuat begitu banyak nama dari orang-orang percaya yang Paulus sapa di sana. Nah, di sini pertama, saudara, dia memberikan arahan mengenai seorang pelayan Tuhan bernama Febe. Kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi orang pertama yang Paulus sebutkan di sini adalah Febe. Nah, kita memang tidak mendapat banyak informasi mengenai siapa Febe ini dari Alkitab. Tetapi dari apa yang Paulus sampaikan di sini, menarik untuk kita melihat beberapa petunjuk yang dia berikan di sana. Pertama, Febe ini nampaknya bukan orang Yahudi. Sebab nama Febe itu adalah bentuk feminim dari gelar yang diberikan kepada dewa Apollo. Jadi nama-nama itu ada nama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan akar kata yang sama. Contoh, mungkin ada orang yang bernama Franciscus untuk laki-laki dan Francisca untuk perempuan. Nah, Febe itu artinya yang terang. Orang-orang Kristen pada pertobatan mereka pada zaman itu nampaknya tidak merasa perlu untuk mengubah nama mereka. Bahkan jika nama itu berkaitan dengan sesuatu yang kafir. Contoh nama Febe di sini. Poinnya adalah bahwa hati dan hidup mereka yang telah diubahkan oleh Injil yang telah menjadi identitas mereka, bukan hanya sekedar nama mereka saja. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita renungkan juga, bahwa saat ini kita menyandang nama dan gelar identitas sebagai orang percaya, dan kita hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita menunjukkan kehidupan kita itu? Orang-orang ini, walaupun nama mereka masih dipengaruhi dengan budaya pada saat itu, budaya kafir pada saat itu, penyembahan kepada dewa-dewa pada saat itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang diubahkan. Jadi nama mereka yang dulu itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka, atau tidak menjadi hal yang mewarnai kehidupan mereka dalam tingkah laku dan kehidupan mereka yang memberontak terhadap Allah, tidak menyembah Allah yang benar. Sebaliknya, meskipun mereka masih memiliki nama-nama yang diambil dari nama-nama dewa-dewa Romawi dan Yunani karena mereka berasal dari budaya itu sebelumnya, tetapi hidup mereka diubahkan. Dan di sini kita lihat contohnya adalah Febe, yang dimana meskipun namanya diasosiasikan dengan dewa Apollo, tetapi dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kita? Kita sekarang menyandang bahkan nama-nama Kristen. Bagaimana kehidupan kita sejalan dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang berikut, Febe adalah seorang pelayan Tuhan di sini. Dikatakan bahwa saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Nah, Kenkrea ini sebuah kota pelabuhan dekat Korintus, dan di sini kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18, sebelum berlayar ke Syria, Paulus mencukur rambutnya di sana. Itu adalah sebuah praktek Nasar Yahudi, dan nampaknya sebuah gereja lokal itu didirikan di sana oleh Paulus, dan dalam jemaat inilah Febe melayani. Nah, kata melayani di sini, saudari kita yang melayani, kata melayani ini diambil dari kata Yunani diakonos, sehingga nampaknya Febe ini adalah seorang diaken di Kenkrea. Nah, Febe juga adalah seorang yang murah hati dan setia mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Paulus katakan bahwa sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Paulus meminta kepada jemaat di Roma untuk menyambut dan membantu Febe saat Febe akan pergi ke Roma. Paulus katakan bahwa supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Ini adalah sebuah prinsip yang penting dalam hubungan pelayanan orang-orang Kristen. Bahwa sebagai saudara seiman kita perlu untuk mendukung, mendoakan, dan menolong satu sama lain. Terutama mereka juga yang ada terlibat di dalam ladang pelayanan Tuhan.
Nah, David Guzik dan Warren Wiersbe berpandangan bahwa nampaknya Paulus mengirimkan suratnya, surat Roma ini, melalui Febe ini, sehingga dia menuliskan pesan ini khusus di sana. Kemudian saudara, Paulus di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-16 menyampaikan salamnya kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma. Dia tulis demikian, Roma pasal 16, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat atau bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kekasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi paling tidak ada 26 orang yang Paulus sebutkan di sini. Bahkan termasuk Febe. Nah, perhatikan saudara, di sini yang pertama dia menyebutkan Aquila dan Priscilla. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang cukup terkenal di dalam kisah-kisah para rasul. Nah, pasangan suami istri ini adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Mereka adalah rekan sepelayanan dan juga rekan kerja Paulus. Mereka sama-sama melayani dan juga melakukan pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pembuat tenda. Nah, kita bisa membaca tentang mereka lebih jauh dalam kisah para rasul pasal 18. Paulus bertemu dengan mereka itu di Korintus. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan Aquila dan Priscilla juga lah yang membantu Apolos untuk memahami lebih jauh mengenai Injil Kristus. Sehingga mereka ini tentu saja memiliki pemahaman dan pengertian yang baik mengenai Injil dan mampu mengajar, bahkan mengajar seorang yang terpelajar seperti Apolos. Nah, Paulus menyebutkan bahwa ada orang-orang yang beribadah di rumah mereka juga. Paulus menyebut Aquila dan Priscilla sebagai teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dia tahu siapa yang melayani bersama-sama dengan dia. Dia tahu siapa yang bersehati dengan dia di dalam pelayanan. Paulus menggambarkan pelayanan mereka demikian. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Jadi mereka bukannya sekedar kita doakan bersama dan engkau pergi sendiri. Tidak. Mereka bersama-sama melayani dan bahkan mereka mau berkorban. Di sini dikatakan bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawanya. Mereka berani mengambil resiko di dalam pelayanan. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Karena apa? Karena kesetiaan dan buah pelayanan mereka itu. Aquila dan Priscilla juga membuka rumah mereka sebagai tempat pelayanan atau gereja. Paulus menyapa jemaat-jemaat di rumah mereka. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, orang berikut adalah Epenetus. Dia adalah dikatakan buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi nampaknya dia adalah petobat pertama dari area Asia kecil atau Turki. Kemudian dia menyebutkan Maria, seorang yang tekun dalam pelayanan, yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, Paulus sering berulang kali menyebut orang-orang di sini dengan mereka sebagai orang yang bekerja keras, yang membanting tulang untuk pelayanan. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh dalam pelayanan. Mereka tidak hitung-hitungan. Mereka tahu bahwa panggilan pelayanan itu dari Allah dan mereka berjeri lelah di dalam pelayanan. Ini menjadi peringatan dan juga menjadi teladan bagi kita, saudara, bahwa terkadang saat panggilan pelayanan itu datang atau ada kebutuhan pelayanan yang ada, kita begitu banyak pertimbangan untuk mau masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa apa nanti resikonya, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu. Lihat bahwa orang-orang ini bahkan dikatakan bekerja keras, membanting tulang. Fokus mereka bukan mendapatkan keuntungan, tapi melihat kepada Allah yang memanggil mereka untuk melayani, bahwa hidup mereka untuk menyenangkan Tuhan.
Lalu Paulus menyebut tentang Andronikus dan Yunias. Ini adalah orang-orang Yahudi karena Paulus menyebut mereka saudara-saudaraku sebangsa. Mereka juga menderita bagi Kristus, bahwa mereka bahkan dikatakan pernah dipenjarakan bersama dengan Paulus. Ada satu catatan menarik untuk mereka ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi mereka ini nampaknya dikenal baik di dalam lingkungan orang Kristen mula-mula dan bahkan menjadi orang percaya lebih dahulu dari Paulus. Kemudian dia menyebutkan beberapa orang di sini. Ampliatus, Urbanus, Takis, Apeles, Aristobulus, Herodion, Narkisus, Trifena dan Trifosa, Persis, Rufus, dan salam kepada ibunya, artinya ibu dari Rufus ini. Nah, ini menarik bahwa ada yang menduga, tidak 100% pasti, tapi ada yang menduga bahwa Rufus ini mungkin anak dari Simon orang Kirene itu. Kemudian dia menyebut tentang Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Filologus, dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, saya mengajak untuk kita membaca kembali bagian ini. Saudara mungkin punya waktu akan membaca kembali bagian ini untuk melihat bahwa Paulus sering menyebut jemaat di rumah mereka. Jemaat di rumah mereka. Bahwa kekristenan mula-mula itu tidak berbentuk organisasi seperti gereja pada saat ini. Tapi mereka bertemu di rumah ke rumah. Home fellowship. Dan saya menemukan bahwa home fellowship itu cukup unik dan efektif di dalam pelayanan. Bukan berarti gereja secara persekutuan yang besar, tidak. Itu juga penting. Tetapi saya ingin melihat bahwa ini menarik. Meskipun katakanlah sekarang kita punya satu organisasi gereja di mana banyak orang berkumpul di sana. Tetapi persekutuan di tiap-tiap rumah itu penting. Persekutuan di dalam rumah-rumah jemaat menjadi hal yang penting. Di mana apa? Ada satu keterikatan emosional yang baik mungkin terbangun di sana. Kita bisa lebih terbuka di dalam saling sharing. Dan bahkan mungkin pembahasan akan bisa lebih dalam. Kenapa? Karena dalam satu kelompok, dalam katakanlah gereja yang besar, mungkin saudara punya jemaat sekitar 150 orang bahkan lebih, itu terkadang sukar untuk melayani mereka pada level pribadi. Tetapi home fellowship itu menolong di sana. Nah, gereja mula-mula terbentuk seperti itu, home fellowship. Mereka bertemu dari rumah ke rumah. Nah, di sini kemudian saudara, di ayat yang ke-16 dia memberikan pesan kepada mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi ini tradisi pada jemaat mula-mula yang melekat menjadi persekutuan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, dengan cukup banyak nama yang Paulus sebut di sini dalam salam penutupnya, dan nampaknya orang-orang ini datang dari berbagai latar belakang, maka saya mencoba menarik penerapan bahwa surat Roma ini ditujukan kepada semua orang percaya dari semua kelas, golongan, dan bukan hanya kepada para teolog atau orang-orang yang tertarik dengan pembahasan teologi yang kompleks dan rumit saja. Tidak, ini untuk semua orang Kristen. Dan juga ingat bahwa ini karena apa? Tujuannya untuk dibaca. Surat ini dikirim untuk dibaca, direnungkan, dipahami, dan penerapannya itu dilakukan. Lalu saudara, kita akan melihat nasihat dan salam penutup yang Paulus berikan. Lihat di ayat yang ke-17 dan ke-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pada penutup suratnya ini, Paulus memberikan peringatan mengenai para pengajar palsu yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Paulus menyebut mereka bahwa orang-orang yang melayani perut mereka sendiri. Saudara pasti bisa memahami apa yang dia maksudkan, bahwa untuk kekenyangan mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, begini saudara, sedikit pengamatan dari saya. Menurut saya, ini cukup menyedihkan melihat bagaimana orang-orang Kristen menanggapi hal pengajaran palsu atau hal pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman kita saat ini. Begini, bahwa pengajaran sesat itu sudah ada bahkan sejak zaman gereja mula-mula. Itu menjadi salah satu pergumulan di dalam gereja. Terkadang banyak orang kaget saat ini, kenapa ada pengajaran ini, kenapa ada pengajaran itu. Tidak saudara, itu sudah terjadi sejak awal dan itu menjadi pergumulan di dalam gereja. Dan para rasul itu dengan tegas, dengan begitu tekun menentang pengajaran-pengajaran palsu itu dan menekankan pengajaran yang sehat. Bahkan termasuk pada zaman-zaman Bapak Apostolik dan Bapak-Bapak gereja. Dan salah satu yang cukup berkembang pada saat itu dari gereja mula-mula bahkan sampai awal-awal perkembangan kekristenan, yaitu sesuatu yang terjadi di tahun 325 di mana seseorang bernama Arius yang
mengajarkan pengajaran yang sesat, menolak keilahian Kristus, menolak Tritunggal, dan pengajarannya dikenal dengan Arianisme. Dia begitu kuat pengaruhnya dan ditentang dengan begitu kuat oleh Athanasius, seorang bapak gereja yang begitu setia dan tekun mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dan pertentangan itu begitu kuat di sana sehingga muncullah Konsili Nisea itu, sehingga dan saat ini kita menikmati hasilnya di mana muncullah pengakuan iman Nisea itu. Nah, saudara, kembali bahwa kita tidak dapat memungkiri atau menghindari dengan perkembangan teknologi dan media saat ini sangat memungkinkan bagi siapa saja untuk berbicara dan menyampaikan kepada orang lain mengenai apa yang dia mengerti dari Alkitab. Nah, sayangnya bahwa kita bisa temukan saat ini sering firman itu ditangani dengan remeh, dengan enteng, dan tidak bertanggung jawab. Alkitab ditafsir dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan studi yang benar dan cukup. Khotbah-khotbah dipersiapkan dengan seenaknya atau dengan begitu ringan, dengan tidak mendalam. Nah, banyak orang seperti berpandangan bahwa mereka dapat menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ini saudara, saya sampaikan ini bukan untuk melemahkan semangat dari anak-anak Tuhan yang mungkin tidak berkesempatan untuk masuk dalam pendidikan teologi atau memiliki pendidikan atau training yang formal, bahwa kalau mereka tidak mempunyai pendidikan itu mereka tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Bukan. Tetapi sebaliknya, kritik saya ini bukan dengan tujuan untuk merendahkan atau menganggap remeh orang lain, tetapi poin saya adalah untuk mendorong dan mengajak setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya untuk melihat firman Tuhan dengan serius, menghormati firman Tuhan dan mempelajarinya dengan bertanggung jawab, dan memanfaatkan berbagai sumber-sumber referensi yang baik. Apalagi saat ini kita diberkati dengan akses yang lebih mudah kepada hal-hal yang bisa menolong kita mempelajari firman Tuhan. Jadi yang pertama kita perlu mengerti itu. Yang berikut bahwa pada bagian ini kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-17 sampai 18 dan bahkan pada bagian lain dalam Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada peringatan keras yang diberikan mengenai hal pengajaran sesat. Contoh, Ulangan 18 ayat 20, Yeskel 13 ayat 9, Yeremia 14 ayat 14, Yeremia 23 ayat 16. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Matius 24 ayat 24, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18, dan masih begitu banyak lagi firman-firman yang begitu keras menegur dan memperingatkan tentang bahayanya pengajaran sesat itu. Nah, Kenneth Samples mengatakan bahwa pengajaran yang sesat itu berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa melemahkan iman dan membinasakan jiwa. Nah, jelas bahwa salah satu pergumulan gereja adalah menghadapi pengajaran palsu dan sesat ini. Sehingga adalah tidak tepat jika ada pengajaran yang salah dan tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan, dan yang kemudian saat hal-hal itu dikritik, diekspos, dibukakan, maka ada yang kemudian membela pengajar sesat itu karena mungkin itu adalah pengajar favorit mereka, dengan mengatakan jargon-jargon atau kata-kata seperti begini. Sesama orang Kristen jangan menghakimi, atau sesama hamba Tuhan jangan berpolemik dan sebagainya. Saudara yang mungkin akrab dalam dunia apologetika akan sering menemukan tuduhan-tuduhan seperti ini. Nah, menarik bahwa justru Alkitab menunjukkan bahwa setiap pengajaran itu harus diuji dan dipertanggungjawabkan. Contoh, 1 Timotius 4 ayat 16, Paulus memberikan peringatan kepada Timotius dalam hal pengajaran demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, bagaimana kita mengawasi pengajaran kita? Yaitu dengan membuka diri untuk ditanyai, untuk mungkin menerima masukan, dan dengan tekun menggali. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini pemahaman saya. Oke, bagaimana orang-orang yang mungkin para penafsir yang terlebih dahulu menghabiskan waktu mereka dan kepakaran mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Apa pandangan mereka tentang itu? Dan ketika mungkin kita menemukan ada sesuatu yang janggal, dengan tekun berdoa minta Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan dengan baik. Itu peringatan yang pertama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kemudian Rasul Yohanes memberikan peringatan demikian dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Uji apa yang saudara dengar. Ini bukan berarti saudara bersifat kritis atau bersikap kritis yang membabi buta dan setiap orang saudara mulai dengan praduga menganggap mereka salah. Tidak. Tetapi ketika saudara semakin tertanam dalam firman Tuhan, saudara akan lebih bisa untuk melihat bahwa oke, ini pengajaran palsu, oh ini pengajaran sesat, oh ini pengajaran yang sepertinya menyimpang. Saudara akan diberikan kepekaan untuk hal itu.
Nah, singkatnya begini, bahwa sebagai orang percaya kita memang harus menunjukkan kasih, tetapi juga pada saat yang sama Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk berhikmat, waspada dan tegas serta teguh dalam iman kita. Sehubungan dengan hal-hal pengajaran palsu ini kita perlu berhati-hati. Sebenarnya tuduhan jangan menghakimi orang lain itu adalah tuduhan yang prematur menurut saya dan tidak berdasar sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat kembali, yang menghakimi itu adalah Alkitab itu sendiri. Jika pengajaran itu salah dan bertentangan dengan isi apa yang Alkitab nyatakan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa sikap koreksi yang diberikan itu adalah hal yang menghakimi. Nah, sebagai contoh, jika ada orang yang menolak pengajaran tentang Tritunggal, menolak bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan lewat kasih karunia dan diterima dengan iman, maka apakah sebagai orang percaya, apakah kita mendiamkannya dan menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang salah dengan alasan untuk menjaga perasaan dan seterusnya? Ingat bahwa para nabi, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dan para rasul dengan tegas menegur dan mengutuk pengajaran-pengajaran sesat. Nah, dari sini Paulus memberikan arahan kepada jemaat Tuhan berhubungan dengan hal pengajaran palsu ini. Sikap terhadap pengajar palsu itu bagaimana? Lihat di ayat 17. Waspadalah terhadap mereka, hindarilah mereka. Nah, saudara, mengutip dari seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa jangan saudara jajan sembarangan di YouTube tentang hal-hal pengajaran-pengajaran itu. Dengar tetapi uji, dengar tetapi pegang Alkitab, buka dan lihat. Yang berikut, kita juga bisa melihat karakter dan ciri dari para pengajar sesat itu. Bahwa pengajaran mereka itu bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Nah, ini saudara, ini yang mungkin sering diabaikan. Kadang-kadang orang menerima suatu pengajaran atau suatu hal yang terjadi yang dikatakan oh itu pekerjaan Tuhan dan seterusnya, tapi tidak mau menguji itu dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya karena terkesan rohani, supernatural, maka itu pasti benar. Tidak. Itulah sebabnya saudara, doktrin-doktrin dalam Alkitab itu dibangun dan dipahami bukan dari dasar penggalan-penggalan ayat di sana-sini. Tetapi dari pengajaran keseluruhan Alkitab yang tidak bertentangan satu sama lain dan dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Yang berikut bahwa pengajaran-pengajaran dari pengajar sesat itu menimbulkan perpecahan dan godaan. Nah, perpecahan dan godaan ini kita harus lihat dengan baik. Perpecahan di sini, bahwa ketika hal yang salah itu ditentang dan dibukakan atau diekspos, itu bukan berarti menimbulkan perpecahan di sana, tapi meluruskan hal yang salah. Kenapa pengajaran sesat itu menimbulkan perpecahan? Karena mereka menunjukkan pemahaman atau pengajaran yang keluar dari hal yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tentu ketika itu terjadi ada konflik antara kebenaran firman Allah dan pandangan-pandangan mereka yang sesat itu. Kemudian kita juga melihat tujuan mereka, ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Artinya bahwa mereka hanya melayani Tuhan untuk memperkaya diri dan mencari kenyamanan dan keuntungan pribadi. Cara mereka bagaimana menyebarkan ajaran mereka? Lihat di ayat yang ke-18. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sehingga jangan gegabah dan terpesona dengan kata-kata yang manis dan motivasi-motivasi yang kosong dan tidak berpusat pada pengajaran firman Tuhan, tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan juga jangan terburu-buru tersinggung dengan teguran-teguran dari firman Tuhan. Sebaliknya, dengan rendah hati memberi diri untuk dibaharui dan dididik dalam kebenaran firman Tuhan itu. Salah satu doa saya adalah bahwa sebagai orang percaya kita bisa menjadi lebih bersemangat dan tertarik kepada khotbah yang berisi pengajaran dan yang membangun iman lewat pemahaman yang benar, eksegesis yang benar, eksposisi yang benar dari firman Tuhan. Menurut saya adalah keliru jika kita berpandangan bahwa khotbah yang berisi nasihat dan yang normatif dan pengajaran yang berisi doktrin itu harus dipisahkan. Tidak. Yang di sini kita perlu lihat bahwa penerapan dan nasihat-nasihat rohani yang disampaikan dalam khotbah itu harus ditarik dari penafsiran atau pemahaman serta penggalian yang bertanggung jawab dari teks Alkitab. Ingat bahwa khotbah itu bukan sekedar menyampaikan kata-kata motivasi. Meskipun memang dalam khotbah itu ada pesan-pesan penguatan yang diberikan. Tetapi tujuan utama dari khotbah yaitu menyampaikan firman Tuhan agar orang mengenal Allah yang benar dan melihat Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Mengenal penebus mereka. Bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengenal penebus mereka. Yesus yang datang menebus, mati bagi kita di kayu salib, bangkit, menang atas maut, iblis dan kematian, memberikan kepada kita keselamatan itu, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Itu yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar motivasi-motivasi pribadi atau motivasi-motivasi dalam menjalani hidup sehari-hari. Contoh, kalau saudara hanya berpusat supaya dia
Bagaimana mengatur keuangannya? Saudara, minggu depan dia bisa ngaco. Keuangannya bisa bermasalah. Mengatasi kesepian. Iya, hari ini dia berkumpul, minggu depan dia bisa sepi sendiri. Jadi, lihat apa yang menjadi hal yang terutama. Dan kalau hal itu harus disampaikan, bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal itu. Yang berikut saudara, lihat di ayat 19-20. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Paulus bersyukur atas iman dan ketaatan dari jemaat di Roma ini. Dan pujian itu kembali mendorong mereka untuk apa? Bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ini membutuhkan yang namanya discernment atau ketajaman pemahaman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Paulus juga berdoa meminta perlindungan Allah atas jemaat itu. Lihat di ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ingat bahwa bukan kita menghancurkan iblis itu, tetapi Allah yang menghancurkannya. Lalu lihat di ayat 21-24. Dia memberikan salam penutup. Salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Ya, jadi sebagai catatan, mungkin di sini saudara baca, loh, kalau begitu yang tulis surat ini siapa? Paulus atau Tertius? Begini, zaman itu ada yang namanya sekretaris. Mungkin kalau zaman sekarang kita pakai sekretaris. Jadi ada surat yang Paulus tulis sendiri dengan tangannya. Tetapi juga praktik pada zaman itu adalah yang mau mengirimkan surat itu mendikte, kemudian ada orang yang mencatat apa yang dia katakan itu. Nah, Paulus nampaknya mendikte atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan atau pesan kepada jemaat di Roma. Dan di sini kita lihat Tertius itu menulis surat itu. Jadi kalau kita bilang ini siapa yang tulis? Paulus, karena isinya dari Paulus. Yang tulisnya ya Tertius gitu. Dan salam juga di sini dikatakan salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus bendahara negeri dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, jika di ayat 3-16 Paulus menyapa jemaat di Roma, di sini dia meneruskan salam kepada jemaat itu dari rekan-rekan sepelayanannya. Timotius, anak rohaninya Paulus. Dan di sini bahkan Paulus menyebut dia sebagai rekan sepelayanan. Kemudian ada yang bernama Lukius, ada Yason, ada Sosipater, orang-orang Yahudi yang mendukung pelayanan Paulus. Kemudian ada Gaius yang rumahnya menjadi tempat jemaat Tuhan berkumpul, yang mungkin ada di Korintus itu. Dan ada dua orang lagi, yaitu Erastus yang nampaknya adalah seorang pejabat. Di sini dikatakan bendahara negeri, dan Quartus. Lalu kemudian saudara lihat di ayat 25-27 bagian terakhir Paulus mengatakan begini dalam penutupnya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paulus menutup suratnya dengan pengagungan kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita, Allah yang berkuasa menguatkan kita. Allah yang mana? Allah yang menurut Injil yang Paulus katakan yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Allah yang dengan kasih berkenan menyatakan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Dan Allah yang adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Paulus menutup surat ini dengan satu pengagungan akan Allah. Lihat bahwa dia membangun satu teologi yang penting di sana, menjelaskan tentang dasar-dasar iman Kristen, dan semua itu kembali berpusat kepada Allah. Siapa pusat kehidupan saudara, siapa pemilik kehidupan saudara, dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, kiranya semua itu kembali kepada Allah dan untuk mempermuliakan namanya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah membaca, kami merenungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan.
Bantu setiap kami dalam kelemahan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu untuk kami juga bisa berjalan di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.